untuk mengatasi keriting daun. Nah, di depan kita ini masih ada sisanya ya. Nah, ini ya, tuh ya, seperti ini. Nah, tuh keriting daunnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sahabat tani. Jumpa kembali dengan saya Wage Mulyono di channel Wage Sahabat Tani. Kali ini saya kembali akan sharing ya tentang perawatan pohon durian, teman-teman. Sekaligus juga akan menjawab ya pada kolom komentar pada postingan saya sebelumnya, yaitu untuk mengatasi keriting daun. Ya, ada yang menanyakan untuk mengatasi keriting daun itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang bertanya pada postingan saya untuk menghijaukan daun ya, itu kita gunakan magnesium sulfat dan KNO3 merah. Itu ada yang bertanya juga apakah bisa untuk kita aplikasikan pada daun durian yang keriting. Saya jawab bisa, teman-teman ya. Seperti ini. Mungkin saya contohkan dulu ya. Mungkin untuk yang mengalami keriting daun itu kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ya, ini masih ada sisa-sisa yang pohon durian saya yang mengalami keriting daun. Kemudian sebelumnya saya treatment. Nah, kemudian yang di atas tuh, lihat teman-teman ya, alhamdulillah nih ya, tuh udah mulai tumbuh normal. Nah, untuk yang keriting sendiri itu, teman-teman, itu tidak bisa kita pulihkan ya. Jadi artinya yang sudah terlanjur keriting begini, ini tetap akan keriting, teman-teman ya, tetap akan keriting. Nah, nanti dia akan gugur, kemudian akan tumbuh daun muda atau tunas baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini, nah seperti ini ya. Itu yang di atas tuh, lihat teman-teman ya. Nah ini masih ada kelihatan yang ini. Nah, ini sebagian daun-daunnya masih banyak yang keriting ya. Tapi sekarang di sisi ini sudah mulai ada perbaikan. Nah, ini ya, tuh ini mulai ada tumbuh daun-daun muda. Nah, ini kayak ini ya, daun muda seperti ini sudah mulai membaik artinya. Nah, contoh kayak ini ya. Nah, tuh teman-teman ya, nih ya. Nah, ini juga tuh sudah mulai membaik. Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, untuk daun yang udah keriting itu nggak bisa kita pulihkan, teman-teman ya, tidak bisa kita pulihkan. Kita bisa pemulihannya itu hanya berharap pada pertumbuhan daun berikutnya ya, pada daun berikutnya. Nah, treatmentnya seperti apa? Satu, pertama itu yang saya lakukan penggemburan dulu medianya, teman-teman. Nah, ini ya, tuh kita gemburkan medianya. Kemudian kalau punya alat bisa dicek pH tanah ya, dicek pH tanah. Jadi kalau punya alatnya, kalau nggak punya bisa dicek ciri-cirinya pH tanah ngedrop tuh kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Daunnya keriting, kemudian ada bercak-bercak kuning seperti ini. Nah, ini ya. Nah, tuh lihat, ini ada bercak-bercak kuning. Nah, ini menandakan bahwa salah satunya pH tanah itu ngedrop, teman-teman ya. Kalau dibiarkan akhirnya ya seperti ini, daunnya akan keriting. Nah, ini saya alami karena saya terlambat melakukan treatmentnya ya. Nah, kemudian setelah kita gemburkan yang saya bilang tadi, itu kita tabur dengan dolomit, teman-teman ya. Dolomit atau kapur pertanian itu bisa kita beli di toko pertanian ya. Itu untuk menaikkan pH tanahnya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan treatment. Nah, pasca kita
lakukan penggemburan dan penaburan dolomit, itu kita nggak melakukan pemupukan sama sekali ya. Kita lakukan pemupukan sama sekali sampai kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 bulan lah ya. Kita lihat perkembangannya ya. Kemudian siram tetap secara rutin ya dilakukan. Saya melakukan penyiraman ini kurang lebih sekitar 3-4 hari sekali ya. Kalau bisa setiap hari akan lebih bagus teman-teman ya. Tuh. Yang ketiga, kemudian kita setelah lihat perkembangan pohon ya, setelah dirasa mulai agak stabil, kita bisa melakukan penyemprotan untuk pupuk daun ya. Penyemprotan itu bisa menggunakan Gandasil D ya, atau pupuk daun. Nah, kalau enggak bisa gunakan seperti yang saya aplikasikan untuk menghijaukan daun ya. Saya gunakan KNO3 merah dan magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat berfungsi untuk menghijaukan daun, KNO3 merah berfungsi untuk melebarkan daunnya. Nah, jadi saya kombinasi. Untuk dosisnya teman-teman kalau bingung bisa baca atau bisa dilihat pada kemasan ya. Di situ sudah ada petunjuknya. Tapi secara umum biasanya itu per liternya itu kita butuh 4 gram teman-teman ya. Nah, takarannya paling umum 1 sendok makan penuh ya. 1 sendok makan penuh itu kurang lebih sekitar antara 18 sampai 20 gram itu. Itu kita larutkan dengan air kurang lebih sekitar 5 sampai 6 liter. Kalau teman-teman was-was bisa gunakan dosis rendah ya. Dosis rendah itu artinya di bawah 4 gram ya. Jadi kalau misalkan 1 sendok bisa dicampur dengan air kurang lebih sekitar 8 liter lah ya, atau antara 6 sampai 8 liter kalau mau amannya ya teman-teman. Jadi pakai dosis rendah dulu. Kemudian setelah beberapa waktu tunggu perkembangannya ya. Sekitar 1 minggu kemudian bisa disemprot lagi dengan dosis yang sama ya. Selang berikutnya sekitar 1 bulan kemudian disemprot lagi dengan dosis yang sama atau ditambah sedikit ya. Untuk pohon yang sudah normal teman-teman, saya kalau untuk menghijaukan daun dengan magnesium sulfat dan KNO3 itu saya biasanya seminggu minimal 1 kali, itu pada daun yang masih muda ya. Daun masih muda ini masih seperti ini teman-teman. Nah, masih seperti ini nih, yang ini ya, yang masih ngelipat ini. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, untuk treatment daun keriting kita nggak bisa memulihkan ya untuk yang daun keritingnya ini. Jadi kita hanya bisa berharap pada pertumbuhan daun berikutnya. Ya, jadi kita treatment gimana caranya, kita upayakan daun berikutnya itu pertumbuhannya normal gitu teman-teman. Oke ya, saya rasa cukup dulu teman-teman untuk sharing kita kali ini. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali pada postingan saya berikutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.